Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelas H2 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal terkait hiar jual beli di dalam agama Islam. Nah, teman-teman, di dalam agama Islam, transaksi jual beli memiliki etika tersendiri. Mulai dari akad antara pembeli dan penjual, hingga proses pemilihan sebagai hak dari pembeli dan penjual sebelum terjadinya transaksi atau yang disebut dengan hiar. Pada prosesnya, hiar merupakan hak pembeli atau penjual sebelum terjadi transaksi. Dengan adanya hiar, diharapkan dapat meminimalkan kerugian yang harus diterima oleh pembeli dan penjual. Lantas, sebenarnya apa itu hiar? Agar kita lebih memahami apa yang dimaksud dengan hiar, kita harus mengetahui pengertian tentang hiar itu sendiri. Hiar secara bahasa berarti memilih. Menurut etika jual beli dalam Islam, hiar berarti hak memilih bagi penjual dan pembeli sebelum melanjutkan transaksi. Apakah akan diteruskan ke proses akad atau membatalkannya? Proses hiar perlu dilakukan agar penjual dan pembeli dapat memikirkan sejauh mana kebaikan yang akan mereka peroleh jika meneruskan transaksi dan kebaikan apa yang akan mereka dapatkan jika membatalkannya. Lebih lanjut, proses hiar merupakan pertimbangan lebih dalam baik bagi penjual dan pembeli agar tidak muncul penyesalan di kemudian harinya. Penyesalan tersebut berupa kerugian karena tergesa-gesa saat melakukan transaksi, sehingga diperlukanlah hiar dalam transaksi jual beli. Sebagaimana dilansir dalam buku fikih, hukum hiar adalah mubah untuk penjual dan pembeli. Bagi pembeli dan penjual, hiar bermanfaat untuk memikirkan baik buruknya transaksi sehingga masing-masing pihak tidak mengalami penyesalan di kemudian hari jika ada masalah pada transaksi. Inilah hikmah hiar yang membuat sisi ridho di antara pihak-pihak yang bertransaksi dapat terwujud. Tapi, hiar tidak boleh dijadikan sarana untuk menipu atau berdusta. Jika sampai disalahgunakan, hukumnya haram. Sementara itu, hiar memiliki dasar hukum sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berarti, engkau berhak hiar dalam tiap-tiap barang yang kau beli selama 3 malam. Jika engkau suka, maka ambillah, dan jika tidak suka, maka kembalikanlah kepada pemiliknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam Islam, tidak ada anjuran tanpa tujuan. Begitu pula terkait hiar dalam jual beli. Tujuan dilakukannya hiar dalam jual beli yaitu yang pertama, untuk menghindari terjadinya penyesalan pada penjual dan pembeli atau salah satunya. Kedua, menghindari penipuan pada jual beli. Tiga, mendidik penjual dan pembeli untuk berhati-hati, cermat, dan teliti saat bertransaksi. Keempat, menguatkan sikap rela di antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan toleransi pada kedua belah pihak. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu hiar dan tujuannya, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis hiar itu sendiri. Ada beberapa jenis hiar yang perlu kita ketahui sebelum menjalankan proses jual beli. Yang pertama yaitu hiar majelis. Hiar majelis merupakan hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama pihak penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Hiar majelis akan hilang jika penjual atau pembeli sudah berpisah atau pergi dari lokasi transaksi. Artinya, perjanjian yang berlaku tidak dapat diubah lagi kecuali memang sudah ada kesepakatan untuk menggugurkan hak hiar. Hiar majelis bisa kita temukan di lokasi-lokasi transaksi yang umum seperti toko, kios, pasar, dan tempat lain di mana orang-orang melaksanakan proses jual beli dengan cara tatap muka. Dasar hukum mengenai hiar majelis terdapat pada sebuah hadis yang berbunyi, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pembeli dan penjual mempunyai hak hiar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad hiar. Maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Jenis hiar yang kedua yaitu hiar syarat. Hiar syarat adalah hiar yang menjadi syarat pada saat akad jual beli dilakukan. Dalam hiar ini, pembeli atau penjual menetapkan batas waktu tertentu untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Jika telah sampai batas waktu, maka pihak penjual atau pembeli harus memastikan apakah transaksi akan dilanjutkan atau tidak. Masa berlaku hiar syaratnya itu 3 hari. Sebagai contoh, seorang pembeli berkata kepada penjual, saya mau membeli radio ini jika anak saya merasa cocok. Jika radio tersebut sudah dicoba dan anaknya menyukainya, maka jual beli dapat diteruskan. Namun jika anaknya tidak setuju, jual beli dapat dibatalkan. Dasar hukum diperbolehkannya hiar syarat terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi, engkau berhak hiar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Jika engkau suka, maka ambillah, dan jika tidak suka, maka kembalikanlah kepada pemiliknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jenis hiar yang terakhir yaitu hiar aibi. Hiar aib merupakan hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan akad apabila terdapat cacat atau aib pada barang yang dijual beli.
Namun, kecacatan itu tidak diketahui pada saat akad pembelian berlangsung. Dalam khiyar aib, pembeli boleh merasa rela dan puas, dan boleh juga tidak merasa puas. Jika pembeli puas dan rela dengan cacat pada barang, maka khiyar ini tidak berlaku baginya. Sedangkan jika pembeli tidak merasa puas, maka penjual harus memberikan semacam ganti rugi. Penggantian ini bisa dengan pengembalian barang, penggantian barang, hingga pergantian uang sesuai dengan kerusakan atau cacat pada barang. Perlu diperhatikan juga bahwa pembeli harus melakukan pengembalian barang sesegera mungkin dan tidak melakukan penundaan. Jika pembeli menunda proses pengembalian, hal tersebut bisa dianggap sebagai kerelaan dan khiyar yang berlaku menjadi batal. Dalil hukum atas khiyar aib berasal dari sebuah hadis, yaitu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim menjual barangnya kepada Muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib atau cacat, melainkan dia harus menjelaskannya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Al-Hakim, dan At-Tabrani. Itulah 3 jenis khiyar dalam jual beli menurut Islam. Dengan adanya khiyar tersebut, maka transaksi jual beli menjadi aman, nyaman, dan adil, baik bagi pihak penjual maupun pembeli yang melakukan transaksi. Nah, teman-teman semuanya, setelah penjelasan tersebut, kita jadi mengetahui bagaimana cara memilih yang terbaik dalam hal jual beli, serta keputusan apa yang akan diambil selanjutnya dalam transaksi jual beli tersebut. Namun, kita juga harus mengetahui apakah barang dari proses transaksi jual beli tersebut sah atau sesuai syarat dan rukun jual beli di dalam Islam, atau mungkin saja jual beli tersebut terlarang dalam Islam. Lantas, bagaimana kita mengetahuinya? Nah, kali ini saya juga akan membahas terkait hal tersebut. Di dalam jual beli terdapat jual beli yang tidak sah karena kurang syarat dan rukunnya. Di antaranya yaitu yang pertama, jual beli dengan sistem ijon. Yang dimaksud dengan sistem ijon ialah jual beli yang belum jelas barangnya, seperti jual beli buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Hal tersebut sesuai dengan salah satu hadis, yaitu dari Ibnu Umar, Nabi SAW telah melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah setelah lahir anak binatang itu hidup atau mati. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu jual beli sperma binatang jantan. Hal ini tidak sah karena belum dapat diketahui kadarnya. Hadis tentang hal ini yaitu dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata Rasulullah SAW telah melarang jual beli kelebihan air. Hadis riwayat Muslim. Dan Nabi menambahkan pada riwayat lain bahwa beliau melarang atau menerima bayaran dari persetubuhan air jantan. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasai. Adapun meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan dengan betina orang lain tanpa maksud jual beli itu sah dan bahkan dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Qabsah, Nabi telah bersabda, siapa yang mencampurkan binatang jantan dengan binatang betina, kemudian dengan pencampuran itu mendapatkan anak, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak 70 binatang. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keempat, yaitu jual beli barang yang belum di tangan. Maksudnya ialah barang yang dijual itu masih berada di tangan penjual pertama. Dengan demikian, secara hukum penjual belum memiliki barang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau menjual sesuatu yang baru saja engkau beli sehingga engkau menerima barang itu. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Yang terakhir yaitu jual beli benda najis seperti jual beli minuman keras, babi, bangkai, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita mengetahui apa saja contoh dari jual beli yang tidak sah. Namun, ada satu lagi kasus jual beli yang dikatakan sah tapi terlarang dalam Islam. Kenapa dikatakan begitu? Saya juga akan menjelaskannya dengan memberikan contoh dari transaksi tersebut. Yaitu contoh yang pertama, membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar. Hal tersebut dikatakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah di antara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain. Kedua, membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar, sedangkan dia tidak ingin pada barang itu, hanya semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa jual beli hal yang demikian itu dilarang. Ketiga, membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.
Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka atau salah. Hadis riwayat Muslim. Keempat, menjual suatu barang yang berguna atau barang yang dibutuhkannya tetapi kemudian dijadikan untuk maksiat oleh yang membelinya. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kelima, mencegah orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu mencegah orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar. Hal yang demikian tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai ke pasar. Yang terakhir, yaitu jual beli yang disertai dengan tipuan. Dalam agama Islam, jual beli yang disertai dengan tipuan sangat dilarang bagi umat Islam, baik tipuan tersebut datangnya dari pihak pembeli maupun dari penjual, atau tipuan pada barang dagangan atau ukuran dan timbangannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menipu maka ia bukan umatku. Hadis riwayat Muslim. Baik teman-teman semuanya, mungkin sekian pembahasan kali ini mengenai hiyar jual beli di dalam agama Islam. Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi dan penonton yang menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.